Yuk kita bahas tentang istilah-istilah yang ada dalam dunia perjersian supaya kita nggak salah paham dan menyambung apabila saya mereview jersey atau membahas tentang aparel-aparel lokal Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas di sini tentang sublimasi. Karena kita sering menyebut ketika review jersey itu sublim. Nah, kita takutnya salah paham atau nggak mengerti arti sebetulnya dari sublimasi itu sendiri. Jadi dibahas di sini ya, sublimasi itu apa. Saya sebetulnya tidak menyangka nih, arti dari sublimasi itu sendiri adalah ya seperti yang kita pelajari di SMA, seperti itu ya. Pelajaran kimia kali ya, kimia. Jadi sublimasi menurut Wikipedia adalah merubahnya gas dari padat tanpa melalui proses pencairan. Nah, contohnya nih ada es batu, tapi sebelum mencair dia ada uap-uapnya gitu kan, menguap gitu kan. Tapi menguap di sini bukan menguap yang ngantuk itu ya, bukan ya. Gitu bukan ya. Ini menguapnya itu apa ya? Ya es batunya itu ada asap-asapnya dan itu namanya menyublim atau sublimasi. Nah, pasti pada baru ngeh kan, baru inget kan pelajaran di SMA itu menyublim. Sublimasi ya ini yang diterapkan pada proses pembuatan jersey sublimasi. Lah terus apa hubungannya sublimasi ini dengan jersey-jersey yang kita pakai pada saat ini ya? Ya musim-musim ini kan udah banyak nih jersey-jersey sublimasi. Ternyata kaitannya jelas, ada ya, karena ini jersey sublimasi. Ternyata dari cetakan, print itu ya, print yang dicetak itu diuapkan dengan metode panas yang sedemikian rupa sehingga menempel ke bahan kain polyester, karena lebih cocoknya sublimasi ini di bahan yang polyester. Kalau bahan yang katun atau semacam yang lainnya gitu juga kurang memuaskan mungkin hasilnya ya, jadi nggak begitu nyerap. Kenapa dipilih polyester di sini? Karena menurut informasi yang saya dapatkan, pori-pori dari polyester itu agak lebar atau ya minimal bisa untuk menempel tinta atau cat dari printing sublimasi itu sendiri dan bisa awet semacam ini. Ini juga sublimasi sebetulnya ya. Dari bahan dasar warna putih terus ada dicetak, dipres dengan panas, akhirnya catnya menguap nempel ke kainnya dan itulah jersey sublimasi. Karena channel saya ini lebih ke diskusi untuk edukasi gitu ya. Jadi saya harap kepada para penonton setia channel Garda VIP untuk memberikan usul, saran, kritik, komentarnya di kolom komentar tentunya ya. Jadi bagi yang tahu sublimasi itu apa artinya, terus prosesnya itu semacam gimana, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, berbagi wawasan kepada penonton yang lainnya supaya nggak salah paham di sini kan. Dan informasi lagi nih, ternyata kain sublimasi itu bukan cuma polyester aja. Nah, ternyata pada jilbab-jilbab yang dipakai oleh para kaum wanita, kaum hawa di sini juga beberapa menggunakan teknik sublimasi. Nah, bahannya di sini sudah saya searching, tanya-tanya sama bini ya, sama istri ya. Itu ternyata bahannya voile. Nah, voile itu berbeda dengan polyester ya, jadi lebih rapat mungkin ya, atau seperti apa, saya juga belum begitu mempelajari secara detail. Jadi teman-teman yang tahu bisa diisi di kolom komentar tentunya. Saya sendiri juga sempat melihat atau pernah ya, bisa dibilang pernah lah melihat proses sublimasi itu sendiri. Ternyata dicetak di kain lembaran yang agak besar dengan mesin plotter. Plotter ini semacam printing atau apa ya, mesin print tapi yang besar. Jadi lembarannya itu lebih besar, dicetak di situ dengan pola yang sudah dibentuk sesuai dengan jahitannya nanti. Jadi nggak membuang-buang tinta. Tapi ada juga sih yang bentuknya kotak gitu aja, printnya digunting sesuai dengan pola. Ada juga yang sesuai dengan polanya langsung, jadi guntingnya lebih mudah. Terus ada kain juga lembaran gitu, ditumpuk, terus ditempel dengan posisi apa ya, terbalik. Biasanya cetakannya ini ketika di print itu terbalik ya, kiri kanan ya, mirror semacam itu. Terus dipanasin, masukin ke mesin press. Pressnya tuh ada yang digulung, ada yang dipres. Semacam apa ya, yang cetakan panas itu ada yang kayak gitu juga, tergantung mesin yang dimiliki oleh para aparel yang buat jersey ini. Dan setelah saya pikir-pikir nih, pada punya ini nggak apa ya, sejarahnya itu apa sih kok bisa kepikiran semacam itu. Jadi saya dulu waktu SMP atau SD mungkin ya, mungkin lebih ke SD ya, itu main-main
ada gambar stiker semacam itu yang dipres di bahan jersey, bukan jersey, itu ke kaos malahan, ke kaos dengan setrikaan yang panas. Mungkin itu juga teknik sublimasi. Asal muasal teknik sublimasi mungkin dari situ. Ya, ini para tahun 90-an, para penonton yang kelahiran tahun 90-an ini pasti beberapa pada paham ya. Jadi ada apa ya, kayak tato gitu ya, semacam tato yang ditempel di kulit biasanya, tapi ini lebih ke baju. Wah, baju warna putih biasanya kan dikasih setrikaan panas, terus dia gambarnya pindah ke kainnya itu. Mungkin ini ya, tapi ada sejarah lain mungkin dari teman-teman di sini bisa memberitahu. Ya udah, kita diskusi di bawah. Tren dari sublimasi jersey semacam beginian itu saya rasa sih mulai tahun 2014 ke atas lah ya. Sebelum itu saya lihat jersey-jersey Liga Indonesia itu masih mainannya di bahan dan pecah pola semacam itu ya. Ya mungkin efek dari diberhentikannya Liga Indonesia waktu itu, jadi berpikir gimana caranya bisa menjual jersey, produksi jersey secara mudah dan simple, tidak mengeluarkan banyak biaya. Nah, ini saya akan membahas keuntungan-keuntungan apa saja yang aparel dapatkan ketika membuat jersey dengan sublimasi. Yang pertama sudah jelas semua ya, dengan metode sublimasi ini pembuatan jersey jadi semakin simple dan nggak perlu berbagai macam potongan pola semacam itu ya. Jadi apa ya, bisa memuat banyak motif dan berbagai macam warna di sekali produksi, sekali cetak lah istilahnya seperti itu ya. Mengurangi juga kesalahan jahit ketika pola-polanya aneh-aneh gitu. Jadi sekali lembaran udah polanya udah ditentukan, selesai gitu, lebih simple. Yang kedua jelas karena polanya gitu-gitu aja dan simple, akhirnya menghemat waktu dan tenaga mungkin ya, tenaga jahitnya itu lebih simple ya, menghemat. Jadi kadang-kadang kan orang pesen custom jersey printing itu sublimasi tentunya itu mintanya cepat, kapan jadinya? Besok bisa nggak? Ada yang menggunakan metode 5 hari jadi, 1 hari jadi, 1 minggu jadi ya. Itu kan kalau nggak sublimasi agak susah, ribet. Kainnya juga banyak yang aneh-aneh, polanya juga bermacam-macam, jadi agak memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi kalau ada kesalahan-kesalahan yang fatal ya, semacam itu. Jadi yang jelas kedua itu lebih hemat waktu. Yang ketiga dari pemilihan warnanya yang banyak dan lebih bervariasi atau lebih tajam ya, lebih tajam untuk kualitas warnanya. Tapi tergantung juga sih mesin sublimasinya itu yang jadul atau yang terbaru, karena yang terbaru pasti warnanya itu lebih tajam dan lebih ngejreng gitu, lebih awet dan tahan lama. Nah, nggak gampang brodol-brodol. Tapi ada kelemahannya juga, nanti saya akan bahas ya. Yang ketiga jelas ketajaman warna, banyak warna yang bisa dipilih ya kan, karena sublimasi itu menggunakan pola RGB atau warna-warnanya bisa dipilih, atau ya nggak menggunakan mendatangkan banyak kain lah ya, nggak buang-buang kain ketika warnanya sedikit aja yang dipakai. Kalau disublimasi kainnya warna putih aja awal dasarnya kan, terus dikasih timpa warna apapun juga jadi nggak buang-buang bahan. Dan yang keempat jelas lebih awet ketimbang jersey-jersey yang ya pecah pola gitulah ya, ketika ada yang brodol sedikit apa segala macam ya gampang rusak lah semacam itu. Kalau jersey sublimasi ya lebih awet. Dan yang kelima nih keunggulannya, bisa pesan satuan, jadi nggak perlu bahan yang beraneka ragam. Oke, nggak perlu apa ya, karena bahan dasarnya emang putih itu doang kan, jadi bisa dibikin satuan, nggak perlu nunggu teman-teman banyak beli kain dulu warnanya hijau misalnya, jadi kain hijau campur warna biru ya harus datangkan kain-kain gitu, nggak perlu. Jadi oke saja. Setelah kita bahas keunggulannya dari jersey sublimasi, saya juga akan bahas tentang kekurangannya yang jelas ya. Kekurangannya yang pertama ini yang saya rasa, mohon maaf nih kalau salah, kita kan sifatnya diskusi untuk edukasi ya. Yang pertama ya monoton ya, ini berlawanan dari yang tadi ya, karena simple segala macam. Kali ini saya bilang monoton, kurang berkreasi lah ya, karena udah ada warnanya kayak gini-gini, jadi pola itu nggak terlalu diperhatikan. Nah, ikut pola dasar aja dijahit, jadi udah
tampak dari jauh itu emang keren, tapi ketika dekat, didetilkan segala macam, ya monoton gitu-gitu aja, kurang kreativitas. Dan yang kedua ini kelemahannya menurut saya gampang untuk bubble ketika terkena benda yang tajam, kuku atau apa yang lancip-lancip semacam itu, bubble, terus warnanya keangkat dan ketika ditarik ya sudah brodol gitu. Jadi krek. Bahasanya gimana sih, susah saya nyebutkannya. Ya intinya semacam itu, perawatannya cuma nggak boleh terkena benda tajam gitu aja. Tapi kalau untuk terkena setrikaan yang panas, terus dicuci mesin cuci yang nggak terlalu banyak musuhnya, mungkin ya nggak terlalu banyak benda tajamnya, mungkin bisa awet dan aman-aman aja. Dan kelemahan yang terakhir, yang ketiga, menurut saya, pengalaman pribadi saya ini mungkin berbeda dengan yang teman-teman alami ya. Menurut saya sih gampang bau ketika kena keringat berlebih gitu ya. Ya mungkin bahannya beda-beda ya, tapi sebagian besar yang saya punya semacam itu. Lebih enak pakai kaos katun sih. Menurut saya ya, ini pandangannya, perspektifnya juga pribadi orang-orang lebih suka jersey atau kaos katun semacam itu. Tapi ya itu tadilah intinya semacam itu. Ribet saya ngomongnya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang istilah-istilah jersey pada video episode kali ini tentang sublimasi. Bagi teman-teman semua yang mempunyai kritik dan saran, saya tunggu ya. Saya tunggu ya, pengen request kita bahas tentang kata-kata apa lagi, bisa di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman pecinta jersey kalian semua, ya kan? Oke, sampai di sini dulu. Bye, sampai ketemu di video berikutnya. Aduh.